Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ngucapin selamat Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin kepada teman-teman seluruh para penghobi yang ada di luar sana bagi yang merayakan. Nah, untuk saat ini seperti biasa masuk segmen untuk review pakan. Nah, untuk ada iklan lagi. Kesempatan ini saya akan review pakan Nippon Jayembon yang sebelumnya mungkin teman-teman sudah lihat di video saya sudah review untuk Nippon Color Max. Nah, untuk saat ini kita akan review untuk yang versi Jayembonnya. Seperti biasa untuk review pakan, saya tidak akan panjang lebar terkait dengan untuk komposisi analyze-nya, masalah fat, protein, ataupun yang lain-lainnya. Teman-teman bisa baca sendiri literasi-literasinya, baik itu dari googling, ataupun baca langsung di marketplace-nya, ataupun di kemasannya. Itu teman-teman bisa baca sendiri. Kita langsung aja untuk review terkait dengan pengaruh terhadap body di ikannya, pengaruh terhadap skin tone-nya, kemudian yang terakhir pengaruh terhadap kualitas airnya. Oke, langsung aja kita angkat satu persatu ikan yang akan kita cek. Nah, untuk pengaruh ke airnya teman-teman bisa lihat sendiri di sini. Seperti biasa untuk pakan impor pada umumnya itu tidak pernah ada yang mengecewakan. Semuanya aman lah ya untuk dari misting atau berkabut. Pasti jernih lah atau pupus pakan ini. Masih ada beberapa pakannya yang belum dihabisin. Gak apa-apa, kita angkat aja. Walaupun sebenarnya melanggar sih, sebaiknya pada saat kita angkat ikan koi ataupun ingin diserok seharusnya dipuasain dulu. Tapi ya udahlah ya, karena nggak ada waktu juga, jadi kita angkat aja. Sebelumnya untuk peralatannya ini kita udah steril ya, jadi insya Allah aman. Kita coba angkat salah satunya. Ini kan yang pertama kita angkat, yaitu jenisnya Soa Sansoku dari farm Isa Koi Farm. Ini untuk penampilan dari awal bisa kita lihat bodinya lumayan bervolume, cukup berisi. Dan kemudian yang kedua kita lihat dari sisi skin tone. Ini untuk beninya sudah jauh lebih naik, lebih strong. Walaupun belum terlalu strong ya, mungkin masih butuh keeping lagi beberapa bulan biar jauh lebih merah lagi atau jauh lebih naik warna hinya. Untuk pertumbuhannya mulai dari kita keeping awal Februari sampai sekarang pas 30 April ini kenakannya sekitar 7-8 cm ya. Berarti kalau kita ingin rata-ratain pertumbuhannya ini cuman sampai 2-3 cm per bulannya. Sekarang kita coba angkat yang ikan yang kedua. Wow. Ayo bersahabat lah ya. Sampai gak muat. Petir. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ini ikan yang kedua, yaitu jenisnya sama, Soa Sansoku juga, dari farm yang berbeda ya. Ini Sekiguchi Koi Farm. Nah, kalau untuk first impression untuk Soa yang ini, kalau bisa dilihat badannya sih lebih slim dibandingkan Soa yang pertama. Namun kita bisa lihat di sini untuk bagian jitainya ini lumayan tegas ya. Kemudian untuk skin tone-nya ini warna merahnya hampir nggak ada perubahan untuk beninya. Khususnya di punggung bagian kanan itu sangat disayangkan tidak kembali ataupun tidak tertutup
rapat semuanya untuk beninya, tapi udahlah nggak apa-apa. Lanjut kita bahas untuk grow-nya. Ini kita bisa lihat di video yang kiri, pada saat di awal Januari, dia size-nya masih 43-44 cm, dan saat ini pada saat 30 April sudah mencapai 55 cm. Jadi jika dirata-ratakan dalam sebulannya ini sekitar 3 cm per bulannya. Jadi kalau kita perhatiin untuk kedua ekor soa ini, itu berarti rata-rata pertumbuhannya cuman sekitar 2-3 cm aja. Nah, bagi teman-teman yang perhatiin juga atau pernah menonton video saya sebelumnya, kedua soa ini pada saat awal-awal saya keeping, ini bisa mencapai 5-6 cm per bulannya. Nah, entah mengapa ini pertumbuhannya atau grow-nya ini tiba-tiba melambat, saya juga masih bingung. Mungkin teman-teman yang tahu jawabannya bisa bantu saya tulis di kolom komentar. Semoga saya tahu jawaban ataupun kesalahan saya. Oke? Itulah tadi review pakan Nippon Giant Bone. Kita tadi udah angkat langsung untuk sampel ikannya untuk mengetahui pengaruh ke body, pengaruh ke skin tone, dan juga pengaruh ke air. Nah, untuk kesimpulannya sih ada iklan lagi. Untuk kesimpulannya sih, pertama untuk ke body, menurut saya itu cukup bagus, lumayan berisi. Tadi juga lihatlah untuk soa yang kedua, G-tie-nya cukup tegas kelihatannya, walaupun ini soa ya. Sebenarnya dari tiga jenis Gosanke, Kohaku, soa, dan Sanke, itu soa yang paling susah untuk kita buat bulking. Gak tau deh kalau teman-teman di rumah. Nah, untuk pertumbuhannya sebenarnya ini di bawah target saya sebenarnya. Tapi saya nggak menyalahin pakannya. Dari yang saya targetin itu untuk soa yang kedua itu bisa nyampe ke 60 cm, tapi itu di bawahnya. Sama juga soa yang pertama, itu saya target di atas 50 cm, tapi apa boleh buat masih di bawah 50 cm. Nah, ini bukan semata-mata karena pakan, tapi saya sadar ini adalah karena keterbatasan fatnya. Kemudian ya, itu dia karena keterbatasan fatnya yang tidak terlalu luas, yang tidak mendukung dia mungkin bergerak leluasa. Kemudian yang kedua, ini adalah karena menurut saya overpopulasi. Seperti biasanya, ini saya cuman keeping sekitar 3 ekor aja, maksimal 4 ekor, tapi ini sampai 8 ekor yang ada di kolam. Mengapa saya berasumsi demikian? Karena ini salah satu contohnya. Saya keeping Kohaku ini di fat yang berbeda dengan jumlah populasi yang juga berbeda, yaitu populasinya 4 ekor aja dalam satu fat. Ini saya menggunakan pakan yang sama, yaitu Nippon Giant Bone. Nah, ini selama 3 bulan saya keeping, mulai dari 21 cm, itu bisa mencapai sekitar 40 cm. Jadi perkiranya dalam 3 bulan itu naik sekitar 19 cm, atau rata-rata per bulannya itu mencapai 6-6,3 cm per bulan. Nah, ini membuktikan bahwa jumlah populasi dalam satu kolam ataupun satu fat itu sangat berpengaruh untuk pertumbuhan ikan koi kita. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat saya juga. Saya tidak akan bermain-main lagi untuk masalah populasi. Ini nextnya saya akan kurangi lagi untuk populasinya. Saya akan pindah-pindahin, bagi-bagi di beberapa kolam biar pertumbuhannya bisa lebih maksimal lagi. Terkait untuk masalah kualitas air, seperti biasa yang saya omongkan tadi, untuk pakan impor, alhamdulillah sejauh ini tidak ada yang mengecewakan. Semuanya aman. Untuk masalah keruh, semuanya pasti akan tetap bening ataupun jernih. Itu aja sih dari saya. Apabila mungkin ada yang perlu direvisi atau yang ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar seperti biasa. Dan salam koi untuk persahabatan.